Hello everyone, it's good to be back here. Have a good Sunday and welcome home. And I would like to remind you that our CG, our Connect group, will still be held online. And if you have not done so, please be connected with us. And I would like to remind you that next week is our week of tithe offering. Please prepare our best offering next week. And for today, let's give our offering also to God for His extension in Singapore. And you may do so by scanning the QR code on my left. I would like to lead you in prayer. Dear Father in heaven, thank you for today. You have blessed us. You have blessed us tremendously. And we want to give our offering, Lord, today. And let it be an extension of your work in Singapore, Lord. Thank you, Lord Jesus. In the name of Jesus, and all God's people say, Amen. Have a blessed Sunday. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Allah itu sumber kuat kita. Karena itu, mari kita memuji Dia bersama-sama. Come on! Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Allah sumber, come on. Allah sumber, hey, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku.
selamanya. Allah sumber, Allah sumber. Aku sumber, Allah sumber. Aku dan badanku selamanya, selamanya. Andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya, kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan badanku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan badanku selamanya, 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 selamanya. Selamanya Kau sumber kuat kami ya Tuhan. Thank you Jesus. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami berserah padamu. Terima kasih Kami masuk dalam hadirat-Mu, mengangkat tangan kami, menyembah, meninggikan nama-Mu. Hadirat-Mu penuhi kami dimanapun kami berada. Kau selalu beserta dengan kami. Thank you Jesus. We worship you God. We worship you worthy God. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, yes. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata,
Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, yeah. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, yeah. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah, ku sembahkan, sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, yeah. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembahkan, ku sembahkan. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu di atas segalanya. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, yeah. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami menyembah layaknya di atas badan, di atas segala persoalan. Kami menyembah-Mu, yeah. Kami memilih untuk mengucap syukur apapun yang terjadi. Kami memilih untuk menyembah-Mu. Sebab Engkau Allah yang baik, sebab Engkau Allah yang baik, yeah. Di dalam nama Yesus, mulut kami memuji nama-Mu, hati kami melekat pada-Mu, hati dan pikiran dipenuhi damai sejahtera. Mari kita mendekat ke tatanya, mari kita hampiri Dia dengan pujian. Angkat suara-Mu, angkat hati-Mu menyembah, menyembah. Hallelujah, yeah, yeah, sama. Ku sembah Engkau,
perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Benar Tuhan, tiada yang lain selain Kau. Selain Kau tiada yang lain. Hanya milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Sebab ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain. Hanya milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi oh, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung Engkau tinggi, oh Tuhan, yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi oh Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu, oh Tuhan. Hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kasih karunia-Mu melimpah atas setiap kami, sehingga kami boleh kembali beribadah
kami boleh diberkati Tuhan, diberikan kekuatan, kesempatan untuk kami kembali lagi memuji, meninggikan nama-Mu, bersekutu dengan Engkau, dan juga kembali untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami tahu di masa-masa yang tidak mudah ini, kami percaya Tuhan tetap pegang kendali. Dan biar kami semua meletakkan hati, melekatkan diri kami, membawa setiap pribadi kami justru makin dekat sama Tuhan, karena makin bergantung sama Tuhan, karena Engkau adalah tempat yang paling aman untuk kami bisa bersandar dan berharap. Engkau tahu bagaimana menjaga kami, Engkau tahu bagaimana menuntun kami, Engkau tahu bagaimana melatih kami. Bukan hanya menghadapi, menjalani, bahkan melewati semua kondisi-kondisi sulit, tapi juga meraih kemenangan demi kemenangan di ujung perjalanan yang Tuhan sudah sediakan. Bahkan bukan hanya bisa melewatinya, tapi Tuhan juga yang membawa kami terbang lebih tinggi, menembus setiap awan kelabu, terbang makin tinggi, melihat lebih jauh, melihat lebih jelas, melihat lebih terang. Semua rencana-rencana indah yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, bahwa kami terus melekat kepadamu. Dan kami ingin duduk diam mendengarkan firman-Mu, mendengarkan suara-Mu, berbicaralah. Dan itu akan menyejukkan, meneduhkan, memerdekakan, menciptakan keajaiban. Dan juga membawa kami terus berjalan karena firman-Mu terang dan pelita bagi langkah dan kaki kami. Terima kasih ya Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi seluruh keluargaku dimanapun mereka berada. Mereka bergabung di dalam ibadah online ini. Tuhan bersama dengan semua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati dan kami siap diubahkan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Anda berada, saya ingin menyapa seluruh jemaat CG yang ada di Hong Kong, Kambodia, Sabah, Sarawak, Filipina, di luar Singapura, bahkan seluruh jemaat yang dikasihi keluarga yang Tuhan berikan dan tambahkan di GMS Singapura hari ini bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati Anda semuanya, mari kita senderkan. Mari kita gantungkan hati kita, pengharapan kita hanya kepada Kristus semata. Karena Dia tempat yang paling aman untuk kita bisa percaya dan teduh jiwa kita. Dan hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan, judul khotbahnya adalah tidak tergoncangkan. Silakan catat, keluarkan Alkitab Anda dan juga note catatan Anda. Judul khotbah saya adalah tidak tergoncangkan. Mari buka bersama dengan saya di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-35. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-35. Anda sudah temukan di dalam Alkitab Anda? Mari baca bersama dengan saya dengan suara yang keras, antusias, orang-orang yang haus dan lapar akan firman. Mari keluarkan suara Anda, ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata, 1, 2, 3. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. 31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Lalu Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, tapi aku sekali-kali tidak. 34, Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga, bahwa kami semua tidak akan menyangkal engkau. Begitulah kira-kira di akhir cerita ini ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, perikop yang Anda baca adalah sebuah pesan Tuhan kepada murid-murid yang dikasihinya, murid-murid yang berjalan bersama dengan Dia
orang-orang sederhana ini tetapi dalam kasih karunia dipilih untuk mendampingi Kristus. Lalu Tuhan mengingatkan mereka bahwa kamu akan tergoncang semua. Kalian ini akan tergoncang. Wah, ini sebuah pesan yang seharusnya menjadi sebuah pertanyaan ya, mengharukan. Loh, kenapa kok Tuhan bisa bilang begitu? Cerita selanjutnya Petrus berkata, enggak, aku tidak akan menyangkal aku memberikan hidupku dan seterusnya. Lalu kisah ayam berkokok, Petrus menyangkal Yesus dan akhirnya menangis begitu sejadi-jadinya dan akhirnya puji Tuhan, Tuhan pulihkan dan Tuhan perbaharui dia. Tapi saya tidak membahas tentang Petrus menyangkal. Yang menarik adalah ketika Tuhan memberikan sebuah pesan kepada murid-muridnya bahwa kalian akan tergoncang. Kenapa Kristus kasih tahu itu? Karena Tuhan sedang ingatkan mereka bahwa tidak lama setelah itu, betul-betul ceritanya setelah Yesus menyampaikan hal ini, kemudian Yesus pergi berdoa di Taman Getsemani bersama dengan murid-murid, lalu 3 di antaranya menyertai dia lebih jauh. Tetapi setelah itu, maka terjadilah penangkapan. Dan dari penangkapan itu proses pengadilan berjalan. Anda ikuti ceritanya, Yesus memikul salib sampai harus mati di atas kayu salib. Tidak berhenti tentu ceritanya, kita tahu bahwa Allah kita bukan hanya mati di atas kayu salib untuk menunjukkan kasih dan penebusannya. Tapi pada hari yang ketiga dia juga bangkit di dalam ketuhanan dan keilahiannya. Untuk membuktikan bahwa maut tidak berkuasa atas kehidupan orang percaya, yaitu Kristus Yesus, dimulai dari Kristus Yesus. Tapi diingatkan kepada murid-muridnya bahwa kalian akan tergoncangkan, kalian akan menghadapi situasi yang benar-benar seperti menghantammu, menggoncangmu, membuatmu benar-benar tergoyah begitu ya. Karena peristiwanya adalah Kristus ditangkap, seorang pemimpin yang mereka ikuti yang begitu hebat tapi harus ditangkap dan mati di atas kayu salib. Tapi apa yang Tuhan ingatkan kepada murid-muridnya ini sebenarnya bukanlah hanya hari ini. Karena kalau Anda perhatikan di dalam Matius pasal yang ke-16 diceritakan bahwa Yesus menceritakan pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Oke? Dan di situ dilanjutkan syarat-syarat untuk mengikut dia. Coba lihat di dalam ayat 21 dalam pasal yang ke-16. Matius pasal yang ke-16 ayat 21 sampai ayat yang ke-25. Oke? Anda sudah temukan? Ini adalah cerita tentang pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, bukan hanya penderitaan, tapi lalu dibunuh. Jadi Kristus sudah menyampaikan kepada murid-muridnya. Dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Jadi ada 2 batu sandungan. Oke, batu sandungan ketika orang-orang percaya tidak taat mengerjakan apa yang jadi kehendak Tuhan, dia jadi batu sandungan bagi Kristus. Tapi batu sandungan bagi orang lain bukanlah soal ketaatan kita, tetapi kompromi yang kita buat atau kemunafikan yang kita tunjukkan. Maka itu jadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi jangan berpikir bahwa kamu kalau terlalu taat, kamu kalau terlalu sungguh-sungguh, nanti kamu jadi batu sandungan bagi orang-orang tidak percaya. Enggak, saudara. Justru kalau Anda kompromi dan Anda munafik, maka itulah akan menjadi batu sandungan. Tapi kalau Anda sungguh-sungguh, bukan menjadi batu sandungan. Jika Anda tidak sungguh-sungguh, maka yang Anda pikirkan hanya pikiran manusia, justru menjadi batu sandungan bagi Kristus, bagi iman dan kebenaran. Lanjut ya. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, dilanjutkan. Ini dia syarat-syarat mengikut Yesus.
Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Wow. Ini pengajaran yang benar, tapi sangat mencengangkan murid-muridnya. Kenapa? Kenapa kok Petrus bereaksi demikian? Sekali-kali tidak. Bukan karena Petrus betul-betul berani, tapi menurut saya ini adalah sebuah pernyataan atau peristiwa yang di luar pikiran mereka. Bagaimana Tuhan dan Raja mereka, bagaimana Kristus yang sanggup menyembuhkan, membangkitkan orang mati, dan harus menghadapi penganiayaan, dan bahkan mati di atas kayu salib. Lalu dilanjutkan sama Yesus, diajarkan, barang siapa yang hendak mengikuti aku, ia harus memikul salibnya dan menyangkal dirinya. Dan kalau sampai harus kehilangan nyawanya, justru dia akan memperoleh nyawanya. Tuhan sedang mengajarkan kepada murid-muridnya, jangan berpikir bahwa kalau kamu ikut aku, terus kemudian semuanya akan mulus-mulus, semuanya akan berjalan lancar-lancar aja, lurus-lurus saja, tidak ada pergumulan, tidak ada tantangan. No. Yesus berkata, ketika kamu mengikuti aku, kamu harus memikul salibmu, kamu harus menyangkal dirimu, bahkan kalau sampai orang-orang itu perlu karena kebenaran akhirnya kehilangan nyawanya, justru dia akan memperoleh nyawanya. Tuhan sedang berbicara kepada murid-muridnya bahwa jangan kamu pikir mengikut aku, mengiringi aku, terus semuanya akan berjalan begitu baik dan semuanya lurus-lurus saja. Sampai di dalam Matius pasal 26 yang kita baca tadi, murid-murid diperhadapkan dengan sebuah kenyataan yang dari kenyataan itu Tuhan mengingatkan mereka, kalian akan tergoncang. Kalian akan tergoncang. Mari kita pelajari bahwa dalam perjalanan iman mengiring Yesus, ada masa atau waktu-waktu di mana goncangan itu diizinkan Tuhan terjadi di dalam hidup ini. Kalau kita bilang tantangan, sudah pasti ada tantangan. Oleh karena iman dan kebenaran kita berdiri, maka orang-orang dunia akan mengejek, dunia akan mencerca, dunia akan menghina kita. Bahkan mungkin sebagian harus mengalami penganiayaan. Dan untuk semua tantangan dan pergumulan itu ada, tetapi di antara tantangan-tantangan itu, Tuhan juga mengizinkan sebuah peristiwa-peristiwa atau tantangan-tantangan yang sifatnya jauh lebih besar sampai itu betul-betul menghentak dan menggoncang setiap kehidupan kita. Masa sampai begitukah? Ya, ada kalanya, ada waktunya, ada saatnya Tuhan izinkan seperti apa yang murid-murid hadapi. Saudara-saudara, bukankah Tuhan tahu bahwa dengan peristiwa ini murid-murid betul-betul akan digoncang iman dan kepercayaannya. Tapi yang menarik adalah Tuhan tidak menyingkirkan goncangan itu. Tuhan tidak hanya Tuhan tidak berkata bahwa kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku, gitu ya. Tapi kalau Tuhan tahu ini bisa menggoncang murid-muridnya, tentu menjadi sebuah alasan untuk kalau begitu jangan deh terjadi. Supaya murid-muridku semuanya aman-aman. Supaya muridku semuanya tenang-tenang. Jalannya baik-baik. Enggak loh, Tuhan tidak menyingkirkan peristiwa ini. Berarti Tuhan tahu Tuhan memang harus menghadapi. Karena memang itu tujuannya kan. Datang untuk naik di atas kayu salib, mati, menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Di Taman Getsemani karena begitu besar pergumulannya untuk berpisah dengan Bapa menanggung dosa dan pelanggaran kita sampai harus mati. Dia berkata kalau boleh cawan ini berlalu, tapi endingnya kehendakmu yang jadi. Jadi Tuhan itu tahu betul memang dia datang untuk ini. Tapi sisi yang satunya dia tahu peristiwa ini pun akan menggoncangkan keberadaan murid-muridnya. Tapi tetaplah diizinkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah kita semuanya mengakui bahwa di dalam kehidupan kita tantangan juga banyak. Pergumulan juga datang. Oke? Ketika kita ingin maju, bertumbuh,
Wah, melihat visi yang lebih besar, tentu semuanya juga punya tantangan. Tapi sadarkah kita dari sekian tantangan itu selalu ada satu atau sekian di antaranya yang begitu hebatnya sampai betul-betul menggoncang kehidupan kita. Apakah itu sesuatu yang aneh? Apakah seharusnya tidak terjadi? Kalau Anda lihat kehidupan murid-muridnya, Tuhan tetap izinkan. Di dalam 3,5 tahun mereka bersama dengan Kristus melihat segala perkara yang Tuhan kerjakan, keajaiban serta pemuritan yang Tuhan lakukan bagi hidup yang Tuhan tunjukkan. Tetap ada waktunya. Ada peristiwa yang diizinkan oleh Tuhan menggoncangkan hidup mereka. Judul khotbah saya bukannya tidak tergoncangkan, Pastor. Tapi kenapa ceritanya kok adalah orang-orang yang tergoncangkan? Karena dengarkan baik-baik. Tidak tergoncangkan bukan berarti hidup tanpa goncangan. Saya ulangi. Tidak tergoncangkan, judul khotbahnya, artinya bukan berarti di dalam hidup ini tidak ada goncangan. Ada. Dan selama itu seizin Tuhan, kita akan pelajari apa yang Tuhan sediakan ya. Bagaimana goncangan itu datang dalam hidup murid-muridnya. Dalam hidup kita. Tetapi akhirnya tentu mulia. Kehidupan kita bukan lurus-lurus aja. Pasti ada tantangan. Dan di balik tantangan-tantangan itu ada goncangan-goncangan. Oke? Nah sekarang perhatikan. Kenapa kok Tuhan itu izinkan goncangan itu datang? Yang pertama, Anda catat. Goncangan pasti ada. Karena itu sesuatu yang lumrah atau alami. Baik dalam kehidupan kita sebagai manusia pada umumnya. Ataupun perjalanan rohani kita. Goncangan itu pasti ada. Tantangan-tantangan itu pasti ada dan banyak. Lalu seolah-olah dari sekian tantangan yang banyak itu ada masa-masa tertentu atau ada waktu-waktu tertentu yang goncangannya itu betul-betul membawa kita sampai di titik batas akhir kekuatan kita. Karena sampai titik batas akhir kekuatan kita betul-betul tidak ada kekuatan lagi yang kita bisa andalkan kecuali Tuhan. Sebagian tantangan karena Tuhan telah melatih kita menjadi tidak terlalu sukar. Tapi ada waktunya tantangan-tantangan itu besar dan menggoncangkan. So yang pertama adalah goncangan itu adalah pasti ada. Kenapa? Karena goncangan itu adalah realita kehidupan. Ada sesuatu yang tidak terduga, tidak diharapkan. Oke? Ditinggalkan orang yang kita kasihi, kita juga gak bisa kontrol, gak bisa atur itu. Tidak tahu kapan waktunya, pergumulan itu datang, gak tahu kapan waktunya berakhir. Dan sifatnya tiba-tiba, dan itu semua di luar kendali kita. Saya pernah menghadapi situasi ini ketika waktu saya SMA di mana papa saya dipanggil sama Tuhan. Saya kelas 1 SMA, dan pada waktu itu saya menjalani pengenalan akan Tuhan selama 3 tahun dari SMP. Keluarga saya juga satu-satu mulai bertobat. Wah, semuanya cinta Tuhan. Dan sampai satu titik waktu saya SMA itu, papa harus dipanggil sama Tuhan. Wow, itu menjadi goncangan yang berarti bagi keluarga. Terutama bagi Cece saya yang pertama. Karena dia begitu dekat dengan papa. Dan hari-hari itu babynya kalau saya tidak salah ingat, belum umur 1 bulan atau baru melahirkan. Sehingga kita sangat berhati-hati untuk memberitahu kepada Cece. Sehingga bukan hanya saya, karena saya tahu papa saya dipanggil Tuhan waktu itu hari Minggu. Sembari saya melayani di gereja main drum. Lalu selesai itu saya dipanggil, dikasih tahu kalau papa sudah dipanggil Tuhan. Wah, saya hancur hati, saya lari ke ruang doa. Saya ambil gitar, saya nyanyi, saya nangis, saya bilang, bila ku pandang bulan dan bintang, ajaib dan mulialah karyamu. Nangis saya bayangkan papa saya sudah naik dan pergi ke sorga bersama dengan Yesus seperti bintang-bintang itu.
Lalu kami semuanya termasuk gembala, waktu itu Pak Samuel Handoko dan Bu Sam, kita atur, oke kita pulang ya, nanti kasih taunya begini. Kalian yang wanita-wanita masuk ke kamar ketemu sama Eni, lalu nanti kita semua ikut masuk lalu baru disampaikan. Betul, waktu disampaikan itu Cece saya teriak-teriak dan wah seperti gak bisa terima dengan kenyataan itu. Dan kami pulang ke Jambi, dari Ungaran pulang ke Jambi. Begitu sampai di Jambi ketemu dengan mama. Wah tangis haru, hancur hati kembali. Wah itu masa-masa yang begitu berat dan tidak ringan bagi setiap kami. Tapi itu semua gak bisa dihindarkan kan. Karena itu adalah sebuah perjalanan yang natural di dalam kehidupan kita. Dengan semua situasi yang hari ini juga kita hadapi. Siapa yang mikirkan situasi seperti ini? Siapa yang mau dengan pandemik begini? Oke, pengetatan kembali, lalu pelonggaran, lalu pengetatan kembali lagi, kemudian varian baru muncul. Kita juga nggak mau begini. Dan sampai kapan kita juga tidak tahu. Tapi ini seolah-olah kayak wow tidak pernah kita hadapi. Wah ini sudah sampai di batas akhir kekuatan kita. Terkuras betul. Perhatian situasi benar-benar tersita. Sehingga kita semuanya bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya goncangan itu mungkin terjadi di dalam hidup ini. Karena itu adalah sesuatu yang normal atau natural. Realita kehidupan. Tapi Tuhan ingatkan bukan? Ketika kita membangun rumah di atas pasir atau di atas batu. Tergantung bagaimana kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Hanya mendengar tidak melakukannya atau mendengar dan melakukannya. Sama-sama membangun rumah. Tapi yang satu di atas pasir, yang satu di atas batu. Dan kedua rumah ini sama-sama diterpa oleh banjir dan sama-sama diterpa oleh hujan. Cuma yang satu tetap kokoh, yang satu ambruk. Tapi tetap harus menerima hujan dan banjir. Anda ingat bukan di dalam Matius kisah murid-murid ketika berlayar pergi. Kemudian Yesus melihat mereka dari jauh. Kemudian Yesus jalan di atas air menghampiri mereka. Kenapa? Karena Alkitab berkata perahu murid-murid sudah berjalan beberapa mil jauhnya dari pantai. Dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Sehingga mereka semuanya ketakutan di situ. Padahal mereka semua sebagian besar adalah nelayan. Mereka tahu, mereka kuasai alam. Mereka mengerti ilmu. Mereka menilai, mereka prediksi. Tapi tiba-tiba angin itu datang. Di luar kendali mereka. Dan itu membuat semua mereka ketakutan. Sepertinya wow celaka ini. Mati kita. Itu bukan lagi tantangan, itu goncangan. Sehingga kesempatan itu Tuhan datang dan Tuhan berkata, hai orang yang kurang beriman. Kenapa kalian takut? Kesempatan itu dipakai sama Tuhan untuk mengupgrade mereka punya iman dan kepercayaan. Dalam pertumbuhan iman kita juga bukankah banyak tantangan. Dan di balik tantangan itu semua ada 1-2 goncangan yang Tuhan izinkan. Ketika kita berjalan untuk mencapai, membangun, melihat mimpi, visi, panggilan, goal kita yang ada di depan. Bukankah sesekali muncul Goliat yang berteriak-teriak, mengintimidasi. Dan dia bukanlah musuh yang kecil, dia raksasa. Dia besar, dia kuat, dia di atas rata-rata. Dia lebih daripada yang lain. Tapi Tuhan menyertai Daud untuk menumbangkan dan memenggal kepalanya. Selesai dari situ, apakah Daud kemudian langsung serta-merta menjadi raja? Dia harus menemukan tantangan yang lain. Yaitu menghadapi seorang raja yang dia tolong, tetapi justru raja itu iri dan mengejar dia dan hendak membunuhnya. Dan Daud berlari dari satu padang gurun ke padang gurun yang lain, bersembunyi di bukit batu yang satu, bukit batu yang lain. Dengan segala tantangan yang dia hadapi, tetap harus menghadapi. Itu bukan cuma tantangan, itu goncangan di dalam kehidupan. Tetapi yang luar biasanya adalah ketika Tuhan berbicara kepada murid-muridnya, kamu akan tergoncang. Oke? Dengan peristiwa ini. Ini tidak dihindari. Ini tidak, kamu harus hadapi. Sekalipun kamu akan tergoncang. Murid-murid tetap hadapi. Tapi kabar baiknya adalah, saya suka sekali di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai 14. Buka Alkitab Anda. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 12 sampai 14. Firman Tuhan berkata, Kisah Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka ialah Petrus, mereka Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus,
Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus, Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ternyata goncangan yang sebegitu hebat, goncangan yang betul-betul membuat mereka bergoyang bergetar, tidak berhasil meruntuhkan mereka. Ini yang saya katakan tidak tergoncangkan sekalipun goncangan itu datang dan menghampiri hidupmu. Ternyata mereka yang digoncang oleh peristiwa itu tetap didapati menanti-nantikan Roh Kudus. Selama 40 hari Kristus menampakkan diri, murid-murid berkumpul kembali. Thomas mencolokkan tangannya untuk memastikan bahwa ini Kristus. Satu-satu mereka berjumpa kembali dengan juru selamat mereka. Dan kisah para rasul ini membuktikan mereka menunggu dan menanti-nantikan Allah Roh Kudus. Dan hari Pentakosta tiba, lidah-lidah api turun atas mereka. Dan mereka kepenuhan dengan Roh Kudus, mengadakan tanda dan mujizat, memberitakan Injil. Dan malam pada waktu itu orang-orang bertobat. Dan 3.000 orang bukan memberikan diri dibaptis dan bergabung pada jumlah mereka. Menjadi orang-orang percaya. Wow! Goncangan pasti terjadi. Di dalam level pertumbuhan iman tertentu. Bukan hanya tantangan yang akan mengasah dan membentukmu. Tapi Tuhan juga izinkan goncangan untuk datang di dalam hidupmu. So itu biasa. Oke? Dalam mengerjakan visi dan tujuan membangun CG, pelayanan, menjangkau, menduduki kota, bangsa, wilayah. Muncul gak Goliatnya? Muncul Goliatnya. Kabar baiknya pasti muncul Goliatnya. Tapi Goliatnya harus dipenggal di dalam nama Yesus. Munculkah tantangan-tantangannya? Yes, banyak tantangan-tantangannya. Tapi adakah di antara tantangan itu raksasa? Ya. Di antara musuh-musuh itu ada raksasanya. Tapi sekalipun goncangan itu menggoyangmu, kamu akan tetap berdiri karena kita ini tidak tergoncangkan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang. Semua itu sangat mungkin. Dan ketika itu datang, wow, rasanya ngeri. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Dan Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun perintah pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wah. Bahkan maut sekalipun tidak akan memisahkan kita. Maut sekalipun hanya mengambil atau menutup pintu kita di bumi dan menghantarkan kita pada pintu sorga yang kekal yang Tuhan sudah sediakan. Goncangan pasti ada. Tapi kita tidak tergoncangkan. Tidak akan runtuh. Bukan dengan kekuatan kita. Kenapa? Anda lihat poin yang kedua. Buka bersama dengan saya. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 27. Ibrani pasal 12 ayat 27 sampai 29. Yang kedua. Yang tadi yang pertama poinnya goncangan pasti ada. Itu udah natural, udah alamiah. Oke? Yang kedua, goncangan untuk memurnikan. Sengaja digoncang. Ibrani 12 ayat 27 sampai 29. Oke, ini tujuannya nih. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan pada perubahan pada apa yang dapat digoncang. Selama itu bisa digoncang, berarti bisa di-adjust, bisa diubah, bisa disesuaikan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan.
Jadi goncangan itu memang ada, sengaja, sekalipun tidak diharapkan, tidak diduga, dan kekuatannya dahsyat. Tapi itu dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. 29, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Digoncangkan bukan untuk meruntuhkan, tapi untuk menyingkirkan semua yang tidak benar-benar menempel. Oke? Digoncangkan bukan untuk meruntuhkan, tetapi untuk memastikan semua yang melekat harus benar-benar kokoh tersambung atau menyatu. Digoncangkan bukan untuk meruntuhkan, tetapi memastikan semua yang dibangun bukan memakai bahan yang ringkih, yang asal-asalan, dan yang mudah roboh. Jadi digoncangkan supaya yang tetap tinggal adalah yang tidak tergoncangkan. Yang masih bisa digoncang yang bisa berubah hanyalah yang masih bisa digoncangkan. Jadi kalau kita berjalan di dalam kehidupan kita, digoncangkan, maka sebenarnya ada nilai-nilai yang harusnya makin kokoh berdiri. Dan ada hal-hal yang tidak penting ternyata yang kita anggap itu penting, harus dilepaskan dan meninggalkan kita. Kalau kita bekerja sebagai sebuah tim di dalam sebuah kesatuan, maka goncangan itu bukan untuk meruntuhkan, tetapi untuk memastikan bahwa orang-orang ini melekat satu dengan yang lain. Dan yang tidak bagiannya akan tersingkirkan. Sehingga bangunan itu menjadi kokoh bukan karena terlalu berat dengan aksesoris yang tak berguna atau tidak krusial, tidak benar-benar melekat. Rontok semua. Sehingga bagian yang rontok itu akan diperbaiki dengan bahan yang lebih bagus, dengan bahan yang lebih bagus, dengan bahan yang lebih bagus. Dengan kepastian untuk tidak rontok lagi, dengan kepastian yang lebih kokoh, dengan kepastian yang untuk bertahan sekian lama. Kalau iman, betul, iman juga digoncangkan. Supaya betul-betul iman itu tulen, pengenalan murid-murid akan Kristus menjadi bulat dan utuh. Karena Kristus yang mereka ikuti bukan hanya menghidupkan orang mati, bahkan memberikan nyawanya untuk mati, tapi tetap dibangkitkan. Sehingga apa yang dia katakan meruntuhkan bait Allah dalam waktu 3 hari dan membangunnya kembali, bukan hanya sebuah nubuatan, tetapi terbukti bahwa betul Kristus hidup. Dan aku mengikuti Allah yang benar. Tapi untuk sampai di poin itu menunggu Roh Kudus dicurahkan, kamu harus melihat ini terjadi. Dan kamu akan digoncangkan dengan peristiwa ini. Tapi dengan begitu, mereka semakin solid, semakin mantap imannya. Karena Roma pasal 5 ayat yang ketiga berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Perhatikan baik-baik ketika Tuhan berkata sekali lagi akan digoncangkan. Dengan tujuan supaya tetap tinggal yang tak tergoncangkan. Bapak ibu saudara sekalian, Dia adalah Allah yang setia. Dia mengizinkan goncangan itu. Dia Allah yang memurnikan. Oke? Tapi dia juga Allah batu karang yang teguh, di mana kita bisa berdiri kokoh.
Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Baiklah kita beribadah padanya dalam takut dan gentar. Sebab dia adalah Allah yang api adanya. Api itu bukan menghanguskan, membakar supaya hangus. Tetapi membakar untuk memurnikan. Kamu berdiri atas diriku batu karang yang teguh. Aku izinkan kamu. Goncangan itu datang. Tapi kamu tidak tergoncangkan. Kenapa? Karena kamu berdiri di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Allah itu menyertai kita, dia baik. Goncangan itu pasti ada di dalam semua tantangan. Ada tiba-tiba yang besar menghampiri. Tapi Tuhan berkata, goncangan itu kuizinkan hanya untuk memurnikanmu. Karena kamu akan tetap berdiri. Karena akulah yang menjadi dasar engkau berpijak. Kerajaan yang tak tergoncangkan. Bahkan maut pun, hai maut, di mana sengatmu? Karena sekalipun di dunia ini orang berharap umur panjang dan selamat. Kematian itu menyedihkan, betul, kehilangan, yes. Tapi bagi orang yang punya kerajaan yang tak tergoncangkan, perpisahan itu tetap perpisahan dalam sebuah iman dan pengharapan, kekekalan, dan satu hari nanti kita akan ketemu. Hai maut, di mana sangatmu? Kita adalah orang-orang yang tak tergoncangkan. Karena kita berdiri di atas kerajaan yang tak tergoncangkan. Goncangan ada? Ada. Karena tidak tergoncangkan bukan berarti tidak bisa digoncang. Tapi sekalipun dia digoncang, dia akan keluar sebagai pemenang. Amin. Bagian yang ketiga. Ketika kita bicara soal goncangan, maka saya teringat satu bagian di dalam firman Tuhan, bahwa goncangan yang diizinkan, goncangan itu mempersiapkan untuk pintu terbuka. So yang ketiga adalah goncangan membuka pintu yang baru. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 23 sampai 26. Firman Tuhan berkata demikian. Kisah Rasul 16 ayat 23 sampai 26. Oke? Firman Tuhan mengatakan demikian. Setelah mereka berkali-kali didera. Wah, ini rasul-rasul pergi karena tuntunan dari Roh Kudus nih. Mereka pergi ke Makedonia dan Filipi adalah kota yang diceritakan di situ. Di tempat di mana mereka masuk dan menginjak. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Oh, come on. Gimana ini? Pikul salib, bayar harga. Oke? Tantangan untuk menyelesaikan rencana Tuhan dalam panggilan pertumbuhan iman. Tapi ada masa-masa yang ini tantangannya luar biasa. Didera berkali-kali, dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Weh, ini bukan lagi soal tantangan, ini goncangan nih. Oke? Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan lepaslah belenggu mereka semuanya. Dan setelah itu Anda tahu terjadi kebangunan rohani di Filipi. Dan terus bertumbuh. Jemaat berdiri. Dan menjadi partnernya Paulus juga di dalam
menjadi jemaat yang kuat dan kebanggaannya Paulus. Salah satunya adalah Filipi, di mana di situ Paulus pernah digoncangkan, dia coba digoyahkan. Dia menghadapi tantangan yang jauh, yang huge, yang jauh lebih besar. Tapi endingnya justru terjadi goncangan di arah sebaliknya. Tuhan menggoyang bumi, lalu pintu-pintu terbuka. Kenapa saya percaya bahwa setiap kali goncangan itu datang, selalu akan membuka pintu? Karena ini tantangan-tantangan yang bukanlah sekedar tantangan lumrah pada umumnya. Karena kalau kita berkata ujian atau ulangan yang paling berat itu biasanya adalah ujian di akhir semester atau ujian kenaikan kelas. Tapi bukan berarti di semester itu tidak ada ujian-ujian yang lain. Ada ujian ini, mata pelajaran ini ada. Tapi lingkupnya adalah ujian materi yang Anda pelajari selama seminggu atau selama 2 minggu lalu itu diuji. Oke, Anda mungkin masih ingat, masih fresh karena masih 1 minggu, 2 minggu, lalu kemudian diuji. Tapi kalau bicara soal ujian akhir semester atau ujian kenaikan kelas, maka itu sepanjang 1 tahun itu atau 1 semester itu Anda perlu pelajari dan level kesulitannya mungkin harus ditambah karena mempersiapkan Anda untuk naik ke kelas berikutnya. Naik ke semester berikutnya, naik ke level yang lebih tinggi. Sehingga ketika tantangan itu ada dan di antara tantangan itu betul-betul menggoncang, maka itu menghasilkan ketekunan menghasilkan tahan uji menimbulkan pengharapan tidak akan mengecewakan dengan semua karakter ilahi yang makin besar dan kuat ini akan memungkinkan dan menyanggupkanmu untuk naik ke level selanjutnya. Karena ketekunanmu sudah diperlebar. Oke, tahan ujimu sudah naik di level yang lebih tinggi. Lalu pengharapan yang muncul jauh lebih besar. Bahwa di balik semua goncangan ini ada kemuliaan yang lebih besar yang Tuhan sediakan. Saya teringat di dalam Ulangan pasal 32. Ini bagian yang terakhir yang saya ingin sharekan. Saya minta Maria bisa siapkan diri. Ulangan pasal yang ke-32. Ayat yang ke-11 sampai 12. Tapi bagian Tuhan ialah umatnya. Udah ketemu? Ulangan pasal yang ke-32 ayat 11 sampai 12. Yakub ialah miliknya, ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Ini perjalanan bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Oke? Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya. Mengembangkan sayapnya. Menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikian Tuhan sendiri menuntun dia. Dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Oh, saya ingat kisah ini. Di mana Alkitab menceritakan bahwa seperti induk Raja Wali kemudian menjungkir balikan sarangnya, membongkar bangkitkan, dia sengaja mengipas-ngipaskan sayapnya, terbang-terbangkan semua karena lapisan dari sarang Raja Wali itu ketika dia menetas telurnya, lalu di sekitarnya itu ada bulu-bulu yang rontok untuk memberikan rasa nyaman untuk bayi atau babynya eagles itu. Di sana sampai waktu tertentu ketika anaknya sudah besar, dia harus belajar terbang. Induknya sengaja menjungkir balikan sarangnya itu, mengipas-ngipaskan supaya bulu-bulunya lepas, ranting-ranting yang ringan lepas, sehingga tinggallah ranting-ranting yang keras dan anaknya merasa tidak nyaman. Sengaja supaya anaknya berdiri pinggir lalu terdorong jatuh. Bukan untuk menjatuhkannya, tapi untuk melatih anaknya, kamu harus keluar dari sangkarmu. Kamu harus keluar dari sarangmu dan terbang. Karena setelah kamu terbang, kamu harus belajar mencari makan sendiri. Setelah itu kamu harus belajar menjelajahi bumi ini, terbang langit ini. Dan kamu harus belajar buat sarang, kamu harus belajar berkembang. Kamu harus belajar. Tapi ada waktunya kan sangkarnya harus digoncang.
Sangkarnya digoncang, tapi Raja Walinya tidak tergoncangkan. Malah menjadi Raja Wali yang makin gagah, terbang dengan kekuatan sayapnya. Demikian pula lah setiap hidup kita. Oh haleluya, puji Tuhan. Bapak ibu saudara sekalian, kita tidak berharap hidup kita ini digoncang. Tapi dengarkan firman Tuhan. Hidup kita pasti menghadapi goncangan. Itu sesuatu yang lumrah. Yang kedua, ingat bahwa goncangan itu untuk memurnikan. Dan yang ketiga, goncangan itu akan membuka pintu baru bagimu untuk terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Dia yang mempersiapkan dan memberkatimu. Kita adalah orang-orang yang tak tergoncangkan. Karena yang tak tergoncangkan bukan berarti tidak bisa digoncang atau bukan berarti hidupnya tanpa goncangan. Tapi dia gak akan runtuh karena bukan dengan kekuatannya, tapi kekuatan sayap, tapi kekuatan Tuhan. Tapi dasar kerajaan yang tidak tergoncangkan adalah bagian kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Come on. Saya mau ajak kita semuanya meninggikan Tuhan. Sekalipun mungkin kalau hari ini Anda sedang menghadapi tantangan, bahkan mungkin di antara Anda ada goncangan, pastor ini, wow, ini gede, ini di luar pikiran, ini sampai batas kekuatanku menipis. Perhatikan, Anda tetap tidak tergoncangkan. Karena tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita tinggikan dia. Amin. Katakan dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Orang-orang yang tidak tergoncangkan. Orang-orang yang tidak tergoncangkan. Goncangan bisa datang. Dia ingin memurnikanmu. Dia mempersiapkan level yang baru dalam hidupmu. Mika somakana garabata gaya syaraga. Orebada kashere garabara. Orabara gaya rabara syagata garara. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari angkat tangan kita, tetap angkat tangan kita, lebih tinggi katakan dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, kuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi katakan semuanya, sama-sama dimuliakan. Orang-orang yang tak tergoncangkan, orang-orang yang tak tergoncangkan. Oh haleluya. Ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku
yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari sembah Dia. Ribaga syaga biara bara bara gara bara 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 gara bara gaya bara giara. Mana-mana kasih kabaria tura bada hasika tiara. Oh, mari sembah Dia, mari sembah Dia. Ridaga syurura baya bagara. Hipake ado gabiara lah diara bara baya shere kore bagari ara ara gaira yara. Hipe kore bada kasyara ara riarura. Himaka sheke de gere gara bara riara bara gaya ara baya. Mana mana gaya ara riaru hasada gara. Orekata hasyurura rara. Ora mata kasyana mana. Nugi mara malakashira kararararara. Orida gar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 
tergoncangkan, tak tergoncangkan. Ada momen-momen di mana Tuhan izinkan goncangan itu tiba dalam hidup kita. Kamu akan tergoncangkan, seolah-olah goncangan itu berusaha menggoyahkanmu, karena dia begitu sepertinya menakutkan, begitu besar, begitu lama, panjang, gak tahu kapan selesainya. Dan jangan takut, karena itu adalah hal-hal yang natural, yang seharusnya ada dalam kehidupan ini. Jangan menghindar, tapi lihatlah rencana Tuhan di balik itu. Karena sekalipun goncangan itu menerpa murid-muridnya, tidak satu pun mereka rontok, tidak satu pun mereka hilang. Kecuali yang ditentukan, kecuali yang mengkhianati, yang menjual Kristus. Tapi sisanya, mereka kembali kumpul. Dan mereka menanti-nantikan Roh Kudus. Dan dipakai oleh Tuhan. Kalian semua akan tergoncang. Tapi kalian tidak akan tergoncangkan. Tidak akan runtuh. Karena semua goncangan itu hanya untuk memurnikan. Dengan tujuan semua yang tidak betul-betul melekat akan tanggal. Sehingga semua yang ada harus dipastikan bahan yang terbaik dan betul-betul melekat, menyatu. Iman sungguh-sungguh dibangun bukan hanya di atas dasar yang teguh, tetapi dengan bahan yang murni, yang mulia. Untuk perabot-perabot yang mulia dan pekerjaan yang mulia. Dan setelah goncangan itu tiba, selalu ada level yang baru yang Tuhan percayakan. Bertahan. Kalau goncangan itu datang, Anda berdiri bukan dengan kekuatanmu, tapi Anda berdiri di atas kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sehingga Anda pun tidak tergoncangkan. Tidak akan runtuh, tapi akan terbang tinggi, kokoh dan kuat. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati Anda Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari angkat tangan kita bersama-sama untuk menerima berkat ilahi. Tuhan yang menguatkan dan mengokohkan kakimu. Tuhan yang berbicara ke dalam hatimu bahwa tidak selalu lurus jalan, tidak selalu bebas hambatan. Akan ada tantangan. Bahkan mungkin dari tantangan itu akan ada goncangan yang menghampiri hidup kita. Tapi engkau akan terus berdiri. Karena kerajaan kita kerajaan yang tak tergoncangkan. Fondasi kita batu karang yang teguh. Yang sekalipun hujan badai menerpanya, bangunan di atasnya akan tetap kokoh. Tuhan memegang tanganmu.
Tuhan menyertai langkah kakimu. Tuhan memberkati jalan keluar dan jalan masukmu. Dia ada di dalam setiap hari-hari. Karena setiap hari yang Dia percayakan dalam hidupmu ada berkat baru, pertolongan, kekuatan, mujizat yang Dia sediakan bagimu. Dan di atas itu semuanya damai sejahtera Allah melampaui segala akal melingkupimu. Kasih di dalam nama Yesus menutupi hidupmu, menjagaimu. Dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sampai Dia datang kedua kali. Dan semua berkat ini bukan hanya bagi kita, tapi akan terus mengalir sampai kepada anak cucu kita. Anak cucu kita tidak meminta-minta. Anak cucu kita dipelihara oleh Tuhan. Dan mereka pun akan jadi generasi yang kokoh, berdiri teguh, tak tergoyangkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami terima semua janji ini dan kami terima semua berkat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Tanganku Yesus memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku.